Sehingga pada saat menghadapi sebuah masalah, misalnya masalah di dunia penelitian gitu ya, itu dia tidak serta-merta wah langsung aja deh ke kesimpulan gitu. Nggak mungkin. Karena dia harus ada proses merunning, ada proses analisa gitu kan. Nah, kalau tidak ada proses analisa, ya itu sudah bermasalah. Jadi kalau menurut aneh ya, perbedaannya itu seperti itu. Gitu. Sebenarnya kalau aneh sih melihatnya dalam diskusi itu biasa seperti itu. Gitu. Tinggal kita lihat dari segi konteks dan konten, serta lihat dari apa yang mereka lontarkan untuk diskusi gitu. Yang pertama adalah misalnya apa sih kontennya, apa sih konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Zat, saya menyapa sahabat Mida dulu Zat. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam konten kita podcast Sahabat Mida. Yang qadarullah hampir 1 bulanan Zat kita off. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali hadir menyapa sahabat Mida dengan konten-konten yang insya Allah bisa menghadirkan manfaat dan juga insya Allah menjadi tambahan maklumat khazanah keislaman kita ke depannya insya Allah ta'ala. Maka dari itu saya mengajak terus sahabat Mida, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Nah, dan yang sudah mungkin bisa bantu share agar manfaatnya ini tidak hanya dirasakan oleh sahabat Mida, tapi juga bisa dirasakan oleh khalayak luas lebih banyak lagi seperti itu insya Allah ta'ala. Dan sudah hadir di depan kita semua Ustadz kita, Ustadz Ulumuddin Fahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Dan ini apa namanya episode pertama nih Ustadz hadir nih. Oh ya. Masya Allah. Ini alhamdulillah juga Ustadz kita sudah di episode ke-56. Aduh, Masya Allah banyak ya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan terima kasih kami ucapkan Ustadz sudah berkenan mampir di kanal YouTube kami. Terima kasih diundang. Jazakallah khairan Ustadz. Dan mungkin sahabat Mida baru kenal nih Ustadz Fahri, maka dari itu mungkin sebelum kita nyampaikan prolog dan juga diskusi ini Ustadz terkait tema kita hari ini, mungkin Ustadz bisa perkenalan dulu. Nah, singkat aja Ustadz, nama, asal daerah, dan aktivitas sekarang mungkin Ustadz. Fadhal Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida Channel yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulumuddin Nurul Fahri. Saya aktivitasnya sebagai dosen di Ma'had Ali An-Nuaimi. Banyak bidang yang tapi fokusnya ke ekonomi syariah sebenarnya gitu ya. Selain itu juga sebagai peneliti dan juga masih belajar, masih meneruskan S3 di Malaysia. Mudah-mudahan tahun depan bisa selesai. Masya Allah. S3-nya di ekonomi juga, Zat? Ya, jurusannya itu tentang keuangan dan perbankan Islam. Masya Allah. Gitu. Di Malaysia? Di Malaysia. Di Malaysia. Jadi sekarang udah tahun kedua, targetnya memaksimalkan syarat 3 tahun selesai gitu. Jadi kalau sudah 3 tahun, mudah-mudahan 3 tahun selesai, jangan lebih lah. Amin. Kita doakan ya sahabat Mida semua ya, semoga selesai. Iya, seperti itu. Insya Allah. Baik, itu aja. Masya Allah gitu ya Ustadz ya. Kalau tinggal di mana Ustadz? Oh ya, tinggal di Kebayoran Lama. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jadi aktivitas karena di Jakarta Selatan, maka tinggal di Jakarta Selatan. Tapi walaupun rumah ada di Ciputat gitu. Oh iya. Jadi rumah singgah lah di Ciputat. Masya Allah gitu. Jadi aktivitas banyak di sekitaran Jakarta justru ya. Kalau Ciputat kan berarti masuknya tuh antara Jakarta Selatan atau Tangerang Selatan Zat ya? Betul, Tangerang Selatan. Insya Allah. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Zat. Nah ini beliau memang aktif di dunia pendidikan Zat ya. Tadi disebutkan bahwa beliau itu dosen, konseling juga kalau nggak salah Zat ya? Ya, jadi beberapa jadi pembimbing sebenarnya, bukan konseling ya, pembimbing beberapa teman di S2, S3 gitu. Bukan membimbing resmi sih sebenarnya. Konseling saja bagaimana cara cepat untuk menyelesaikan tesis, disertasi gitu, supaya mereka tidak
ya terlunta-lunta lah. Iya, apalagi biasanya tuh pengalaman kalau udah S2, S3 tuh biasanya kesibukannya udah banyak Zat ya. Betul. Wah, betul. itu udah sibuk sana. Saya juga tuh waktu itu teman saya banyak yang udah jadi kepala sekolah, ketua ini, tapi masih punya semangat untuk nyelesain itu. Nah, itu bisa diskusi sama Ustadz itu ya. Diskusi. Jadi kita akan memberikan tips and trick bagaimana supaya bisa cepat untuk menyelesaikan disertasi dan tesis. Nah, gitu dia tuh, Masya Allah. Dosen, peneliti, konseling juga, Masya Allah. Itu seperti itu. Masya Allah ya, artinya nih, Masya Allah dunia pendidikan sudah habis diobok-obok sama Ustaz Fahri. Ya masih jauh lah, masih beberapa tahun, 8 tahun ya. Masya Allah. Khair Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Ya, Masya Allah, ini jadi maklumat penting karena dari perkenalan ini akan linear sama materi yang akan kita bahas. Nah, maka dari itu sahabat media sekalian, tonton video ini sampai lengkapnya karena insya Allah hari ini kita akan membahas tentang seputar dunia pendidikan yang khususnya dalam dunia akademik atau dunia pembelajaran ya. Insya Allah sebelum kita diskusi dengan Ustadz Fadli, mungkin kita ingin menyampaikan sedikit karena kita salah satu rujukan kita sebagai seorang muslim itu adalah Al-Quran ya Ustadz ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dengan diangkatnya derajat dari orang-orang yang menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu identik dengan suatu hal yang ilmiah gitu ya. Bagaimana tadi ya dalam mencapai jenjang setara 1, setara 2, doktor, itu kan pasti selalu berkecimpung dengan keilmiahan. Apakah yang dia kaji, apakah yang dia teliti itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, maka dari itu bahasa kita hari ini adalah konsep ilmiah dan memahami ilmiah secara benar sehingga bisa menjadi rujukan kita dalam memahami suatu ilmu. Nah, insya Allah hari ini kita akan berdiskusi dengan Ustadz Ulumuddin Fahri. Ustadz, boleh Ustadz diskusi sebentar Ustadz. Apa kita obrolkan yang pertama, yang paling mendasar adalah definisi yang sebenarnya terkait ilmiah itu apa sih Ustadz? Baik, ini menarik sebenarnya ya, menarik karena banyak kita yang statement ada yang berpikir ilmiah. Ada karya ilmiah, nah, gitu kan? Jadi jurnal, iya karya ilmiah nanti masuk ke jurnal gitu menjadi sesuatu yang apa namanya ya, yang penemuan baru. Gitu. Betul. Nah, yang jelas apa itu ilmiah sebenarnya? Tapi ini saya coba kutip dari KBBI nih. KBBI ilmiah itu apa sih gitu? Karena referensinya supaya kena gitu. Nah, apa itu ilmiah dalam KBBI? Ilmiah itu artinya bersifat ilmu, memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jadi ada semacam apa ya penekanan adanya sebuah kaidah gitu. Nah, apa ini kaidah gitu kan ya? Nah, iya. Kaidah ilmiah itu bagaimana gitu? Ternyata kalau misalnya kita tahu gitu ya, dan kita sering meneliti atau menulis karya ilmiah, itu banyak tahapan-tahapan. Jadi ada tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan supaya karya kita itu dianggap ilmiah atau pemikiran itu dianggap ilmiah. Iya. Artinya ada kaidah tertentu yang harus kita ikuti tahapannya Zat ya. Betul. Yang pertama biasanya kita akan membahas sebuah masalah atau kita observasi masalah. Observasi atau kita apa sih masalah yang didapat gitu. Contoh nih. Jadi sekarang kan sangat kita dengar bahwa beberapa universitas itu turun misalnya mahasiswanya gitu ya, turun. Nah, itu kan ada masalah tuh. Ada masalah. Nah, itu tidak bisa kita hanya menyalahkan misalnya rektornya misalnya. Boleh jadi rektornya ada salah satu faktor misalnya. Ada satu faktor. Tapi boleh jadi ada faktor-faktor lain. Betul. Yang kita harus melihat itu. Nah, itu kita observasi apa latar belakangnya gitu ya. Kenapa seperti itu? Ada pertanyaan masalahnya gitu. Pertanyaan masalah yang kita harus jelaskan ke publik. Contoh misalnya, pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan misalnya menyebabkan penurunan
mahasiswa di universitas itu misalnya. Nah itu pertanyaannya tuh, sehingga kita nanti akan menentukan variabel-variabelnya gitu. Nah nanti setelah itu coba kita melakukan sebuah hipotesa gitu. Ini biasa nih, jadi kalau misalnya kita menulis itu nanti kita ada masalah gitu. Setelah masalah itu kita hipotesa nih, kira-kira faktor ini berpengaruh apa tidak? Oh, jadi hipotesa tuh mengira terlebih dahulu kan saya betul. Mengira bahwasanya mungkin ini bagian dari faktor permasalahan tadi. Betul. Atau itu adalah dugaan sementara. Oh, dugaan sementara. Dugaan sementara faktor ini mempengaruhi, seperti itu. Contoh misalnya kalau tadi ya penurunan mahasiswa misalnya, misalnya adalah faktor dari kenyamanan misalnya. Kenyamanan salah satu faktornya misalnya. Nah nanti kita hipotesa apakah faktor nyaman ini sebagai pengaruh gitu. Oh ternyata iya, faktor kenyamanan mempengaruhi penurunan misalnya. Jadi seperti itu. Nah dan hipotesa itu bagian dari poin pertama tadi yang observasi tadi berarti saja. Iya. Atau sudah poin yang keduanya? Next kedua. Oh berarti setelah observasi lalu menghipotesa. Betul, menghipotesa. Walaupun nanti sebenarnya ada yang namanya kalau di tulisan itu ada yang namanya tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu salah satunya dari hipotesa. Hipotesanya apa gitu. Nah, terus baru melakukan sebuah eksperimen atau penelitian atau running gitu. Atau sebenarnya sih sebelum itu kita harus menentukan metodologinya dulu. Nah, metodologinya apa gitu. Yang akan kita gunakan tuh apa gitu. Nah, setelah kita kira-kira sesuai metodologinya, maka nanti baru kita melakukan running data atau eksperimen atau apapun tergantung dari tadi. Nah ini dia nih yang kita itu nih metode atau penelitian itu seperti apa sih, metode penelitian itu seperti apa gitu. Apakah dia kualitatif atau kuantitatif. Nah itu saya itu. Nah ini kan ini yang membedakan pemikiran orang nih. Gitu. Berarti metode itu hanya dua itu saja? Banyak sebenarnya. Banyak saja? Banyak. Jadi nanti ada metode misalnya metode library research misalnya, penelitian pustaka. Betul. Itu yang S2 saya pengajaran pustaka itu. Jadi membandingkan antara buku dengan buku gitu saja. Betul. Nah itu ada kajian pustaka. Terus ada, nanti ada sebab akibat misalnya, penelitian sebab akibat, apa yang menyebabkan dan akan mengakibatkan seperti apa. Nah itu ada seperti itu. Ada metodenya juga itu. Ada metodenya. Jadi banyak sebenarnya metodenya. Iya. Nah itu yang membuat cara berpikirnya berbeda antar satu orang dengan orang yang lain. Gitu. Tinggal dipersamakan saja. Nah nanti analisa dan kesimpulan. Nah ini cara sebuah berpikir ilmiah atau bagaimana cara menulis ilmiah, sehingga kita nanti kesimpulan kita itu bisa terverifikasi dengan baik gitu, bisa diuji, bisa diuji, betul. Karena ada pengujian di awalnya, jadi seperti itu. Masya Allah itu ya, tadi baru satu pertanyaan aja sudah menarik sekali ya. Berarti kalau dirumuskan, berarti ilmiah itu ya pada dasarnya di situ hadir dari sebuah observasi, lalu hipotesa, lalu dikaji dalam bentuk metodologi pendidikan. Gitu. Baru di situ bisa bereksperimen, lalu besok menghasilkan kesimpulan. Nah, yang hasil kesimpulan itu bisa diverifikasi atau bisa diuji kebenarannya. Masya Allah. Dan itu menjadi temuan baru. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari penelitian kita itu bisa menjadi teori yang baru. Teori yang baru yang bisa kita kontribusikan kepada dunia malah. Masya Allah. Gitu. Kalau misalnya kita masukkan ke jurnal yang reputasinya ya internasional. Masya Allah. Gitu. Artinya bisa diakses orang luas ya, Sat ya. Dan alhamdulillah beberapa hampir semua dari penelitian saya itu yang ngutip itu profesor, yang ngutip itu doktor gitu. Dari mana gitu. Jadi itu yang bisa menjadi acuan. Walaupun nanti setahun 2 tahun lagi boleh jadi ada teori yang baru. Teori yang baru. Gitu. Yang mungkin bukan kita mengutipnya bukan punya kita lagi, punya orang lain yang lebih terbaru gitu. Makanya si peneliti itu juga nggak boleh stop di dalam sebuah penelitian satu ya, tapi harus terus meneliti sehingga mungkin hadir teori-teori baru gitu Sat ya. Betul. Karena kan kata-kata riset itu kan sebenarnya read dan search gitu.
Jadi mengulang untuk mencari, gitu. Riset itu peneliti itu. Riset itu ya. Iya. Jadi researcher itu orang yang mengulang terus untuk mencari sesuatu sebenarnya. Masya Allah. Gitu. Karena memang sebuah penelitian yang bisa ya contohnya misalnya gini. Misalnya gadget gitu. Gadget ini kan dari penelitian sebenarnya. Iya. Dari penelitian di mana orang bisa memakai sesuatu yang terhubung dengan orang lain gitu kan. Nah, sehingga terjadilah gadget. Nah, gadget ini itu terus berubah bermodifikasi gitu kan. Terus ya. Iya, terus berubah gitu kan. Nggak hanya misalnya dulu RAM-nya cuma berapa gitu kan, atau dulu yang ada Nokia doang gitu ya. Itu kan berubah terus. Betul. Gitu. Berarti kan itu penelitiannya berubah terus kan. Itu dari kalimat research ya. Betul. Terus mencari apa yang diingini oleh masyarakat sebenarnya. Masya Allah ya. Gitu. Memang seorang peneliti itu orang yang nggak boleh berhenti berpikir berarti Ustaz ya. Iya, seperti itu. Mengobservasi lagi, cari permasalahan lagi, Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita sudah puas dengan apa yang kita dapat, itu sebuah kemunduran penelitian, peneliti gitu. Iya. Nah, itu menarik sekali Ustaz. Atau terkait definisi ilmiah tadi ya Ustaz ya. Kalau boleh tahu Ustaz, sejarah ilmiah itu dulu hadir dari mana Ustaz ya? Sebenarnya gini, sudah lama sekali gitu ya. Sudah lama sekali, mungkin sebelum Rasulullah gitu ya, itu sudah ada model-model penelitian. Ya mungkin ya kita bisa kenal lah semacam Plato misalnya, misalnya Aristoteles misalnya, sehingga mereka itu pemikir-pemikir misalnya. Tapi kita nggak usah mereka lah, gitu. Kita lanjut aja ke pemikiran Islam, di mana pemikiran Islam itu banyak sekali yang sudah mendedikasikan sehingga bisa seperti sekarang. Masya Allah. Jadi karena gini, ilmuwan berkembang ini sebenarnya ilmuwan atau kecanggihan modern sekarang ini sebenarnya diawali dari keajaiban peneliti-peneliti Islam sebenarnya. Buat aneh pribadi ya, buat aneh pribadi. Kenapa seperti itu? Karena dasar-dasar dari perkembangan modern keilmuan itu dari Islam. Contoh misal, siapa yang penemu angka 0? Itu ada kajiannya itu. Kenapa 0, kenapa 1, ya kan? Kenapa 2? Itu siapa yang temunya? Itu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizm. Iya. Al-Khwarizm, Al-Khwarizmi. Itu yang terkenal sekali kan. Betul. Kalau nggak ada angka 0, sekarang nggak ada yang namanya laptop, nggak ada yang namanya handphone gitu. Jadi seperti itu. Iya. Terus misalnya penemu kamera misalnya. Penemu kamera itu dari orang Muslim. Gitu. Penemu kedokteran misalnya. Masya Allah. Ada Ibnu Sina dan sebagainya. Sehingga dia jadi bapak kedokteran modern gitu ya, sampai sekarang diakui. Masya Allah. Nah ini ya sehingga ya kita tidak merujuk lah yang sebelum-sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya itu mereka diawali dengan ilmu-ilmu filsafat. Gitu. Filsafat itu ilmu mencari sebuah kebenaran, kebenaran yang hakiki, walaupun mereka bilang tidak ada kebenaran dalam dunia ini gitu kan. Selama manusia yang berbicara gitu, itu tidak ada yang menjamin kebenaran kecuali wahyu gitu. Itu dia. Gitu. Iya. Menarik ya, artinya sejarah hadirnya ilmiah itu juga ada campur tangan ulama-ulama terdahulu saja ya. Betul. Sehingga bisa menghadirkan perkembangan zaman dan teknologi sampai sekarang ya. Betul. Ya tadi kan Khwarizm, terus juga ada Ibnu Sina gitu itu sangat terkenal sekali. Terus kalau di dunia ekonomi itu sebenarnya ada Ibnu Khaldun gitu ya. Atau yang pembuat kitab Ihya Ulumuddin, Ibnu Athaillah atau siapa yang namanya? Lupa Ihya Ulumuddin ya. Imam Ghazali. Imam Ghazali. Nah, itu juga pemikir-pemikir dunia ekonomi gitu. Betul. Bagaimana beliau itu dalam tulisan gitu ya, tulisannya dunia ini sebagai mata uang gitu ya, dua mata uang gitu. Nah, itu luar biasa tuh kalau kita mengkaji gitu ya. Jadi sebenarnya Islam ini
kalau misalnya dikaji semakin dalam, Al-Quran itu sebenarnya itu adalah sumber ilmu itu. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Dan kita bisa berpikir secara ilmiah dari Al-Quran sebenarnya. Iya. Gitu. Karena memang ya Allah berkali-kali mengatakan la'alakum tatafakkaru, dengan banyaklah isyarat-isyarat dari Al-Quran yang menunjukkan kita untuk mau berpikir ya. Ketika kita berpikir akan hadir banyak sekali maklumat-maklumat keilmuan, Ustaz ya. Betul. Masya Allah, jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, Ustaz, lanjut, Ustaz. Berarti kalau di dalam dunia akademik sekarang yang menjadi rujukan sebuah kajian ilmiah atau menjadi rujukan yang paling ilmiah itu urutannya apa sih, Ustaz? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau merujuk gitu ya, karya-karya ilmiah itu tergantung dari bidang yang kita masing-masing dalam gitu ya. Contohnya misalnya tadi ekonomi syariah, merujuk Ibnu Khaldun misalnya. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun mempengaruhi zamannya dan kita bisa mengimplementasikan di kehidupan sekarang gitu. Itu banyak di jurnal-jurnal yang sudah kalau kita mengakses gitu ya, Google Scholar misalnya atau yang lain gitu ya, itu banyak tuh menulis misalnya tentang pemikiran Imam Al-Ghazali, implementasi pemikiran Imam Al-Ghazali kepada dunia sekarang misalnya. Itu banyak gitu. Tergantung dari kita apa yang kita bidangi gitu. Apa yang kita bidangi. Tapi kalau misalnya kita kayak saya misalnya, kayak aneh misalnya, itu Islamic economic gitu ya. Ternyata bukan orang Islam aja yang menulis itu gitu, banyak juga gitu, yang non Islam gitu. Malah ada cerita yang menarik sebenarnya, dari dosen aneh, dokter lupa aneh namanya. Itu beliau conference gitu ya. Itu yang conference itu bukan hanya umat Islam, ada umat Kristen, ada umat non Islam lah, bukan Kristen, umat non Islam lah ya, non Islam. Terus beliau nanya nih, kenapa Anda meyakini konsep ekonomi syariah? Ya karena ini berkeadilan, ini, gitu. Terus tanya, kenapa nggak masuk Islam gitu? Nah, dia tidak bisa menjawab gitu kan. Tapi dia mengakui bahwa konsep ekonomi Islam ini itu adalah gerbang untuk mencapai sebuah kesejahteraan gitu. Ya kan kita sudah tahu ya siroh sahabat misalnya, atau Khulafaur Rasyidin yang kita anggap Khulafaur Rasyidin yang kelima misalnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz misalnya, putra dari Khalifah Umar bin Khattab, cucu-cucunya gitu, cicit-cicitnya dari Umar bin Khattab misalnya. Nah itu dari situ misalnya sudah jelas clear bahwa kalau misalnya diterapkan keislaman, maka akan sejahtera semuanya. Masya Allah. Gitu. Artinya rujukan dalam sebuah proses karya ilmiah itu tergantung dari bidang yang kita ambil, Ustaz ya. Betul. Tapi kalau di dalam dunia pendidikan sendiri, saat misalnya kayak kita nih mau menyelesaikan skripsi, mau menyelesaikan tesis atau disertasi, itu rujukan yang paling dipakai itu apa sih, Ustaz? Ya, jadi kalau minimal ya, minimal kalau sekarang nih, kalau kita mau bikin jurnal, itu minimal memang 10 tahun terakhir. Jadi di bawah dari 10 tahun itu udah auto update gitu. Jadi sudah nggak update lah, gitu. Sehingga kita nggak boleh banyak, kecuali teori ya. Teori itu memang dari yang punya teori di awal, sehingga kita menguji itu. Tapi kalau untuk rujukan-rujukan yang lain, itu nggak boleh di bawah, di atas 10 tahun. Gitu. Jadi rujukan itu aturannya sekarang 10 tahun. Berarti kalau yang dipakai tuh buku, kalau buku 10 tahun kan? Jadi ada beberapa rujukan yang kita bisa ambil misalnya. Kalau misalnya kita menulis itu buku itu boleh dengan edisi-edisinya. Edisi keberapa gitu. Itu kan tadi juga harus sampai kurang dari 10 tahun. Buku juga harus kurang dari 10 tahun. Dia akan direvisi kan. Akan direvisi. Tapi kecuali tadi misalnya teori yang sangat fundamental, kita bisa tuh dari 87 boleh gitu. Atau memang karena kita fokus dengan teori itu, nah itu kita bisa ambil. Tapi kalau misalnya untuk rujukan yang lain itu nggak boleh dari
10 tahun, baik jurnal, buku dan sebagainya. Iya. Masya Allah ya. Berarti ada batasannya Ustaz ya. Iya. Agar update seperti itu Ustaz ya. Betul. Boleh dong Ustaz pengalaman Ustaz dalam mengkaji atau berkutat dalam dunia akademis yang berkaitan dengan penelitian. Ya, ada pengalaman berharga apa Ustaz yang pernah Ustaz rasakan dulu Ustaz? Mungkin yang bisa di-share ke teman-teman nih. Iya, jadi ada yang menarik sebenarnya. Ada yang menarik dari pada saat kita menulis gitu. Menulis itu sebenarnya niatnya kita harus niatnya itu benar-benar tulisan ini untuk amal jariah. Syiar juga ya. Syiar. Sehingga impact-nya itu akan lebih dari itu. Iya. Gitu. Nah, ada suatu ketika saya mencoba masukkan ke beberapa jurnal internasional gitu. Jurnal internasional memang agak sulit masuknya. Kita harus beberapa kali untuk direvisi gitu. Tapi setelah itu kita puas. Puas karena memang jurnalnya jurnal internasional, nanti diakses sama dunia gitu ya. Itu paling besar kalau bisa diakses ada yang citasi saya itu sampai 60 orang. Nah, itu yang akses tadi profesor, doktor gitu dan sebagainya. Apa namanya Sinta? Jadi gini, jurnal itu kan ada yang terakreditasi, nasional dan internasional. Kalau nasional itu kita ada namanya Sinta. Sinta itu sistem pengujian dari itulah. Jadi ada Sinta 1 sampai Sinta 6 gitu. Yang paling susah yang paling kecil gitu. Jadi Sinta 1, Sinta 2 itu susah tuh. Sinta 1 udah internasional. Nah, saat itu bukan hanya terakses itu saja dan dikutip oleh orang-orang hebat gitu tapi juga saya dikasih fee dari situ. Dikasih fee dari jurnalnya gitu. Itu sudah puasnya berkali-kali gitu. Definisi diakses sama orang-orang hebat itu artinya banyak orang yang mengutip mengutip. Dan mengutip itu jurnalnya itu mungkin bisa lebih hebat dari jurnal yang aneh buat. Gitu. Masya Allah. Itu kepuasan yang luar biasa. Kepuasan tersendiri ketika apa yang kita tulis itu bisa bermanfaat buat orang-orang hebat ya Ustaz ya? Betul. Masya Allah. Iya. Jadi kalau ya mungkin ini karena aneh baru ya, baru beberapa tahun lah, baru 4 tahun bidangnya itu, nggak kayak misalnya kakak dan sebagainya gitu ya, itu yang sudah ekspor gitu. Nah, kepuasan itu sungguh luar biasa lah. Kalau misalnya kita orang yang biasa-biasa dikutip sama profesor gitu kan, itu gimana gitu. Iya. Jadi teman-teman mungkin bisa akses misalnya boleh spill akses jurnal antum nanti kita masukin ke link deskripsi buat sahabat Mida yang pengen tahu. Di Google itu bisa aja langsung search gitu Ulumuddin Nurul Fakhri, nanti akan keluar ini nih Google. Akan keluar Google gitu, kita tinggal di akses. Nah, ini ada jurnal tema-temanya dan ada yang berapa yang mensitasinya atau mengutipnya, ada 66 orang yang ngutip gitu. Yang terbanyak. Nah, kita salah satu misalnya ini misalnya ini kita klik yang ngutip nih, ini yang ngutip. Nah, ini dokter kan. Dokter. Nah, kita kutip lagi misalnya yang ini. Nah, ini profesor gitu. Jadi yang ngutip ini kan ini yang ngutip nih, ngutip aneh nih. Ini yang ngutip nih. Jurnal yang ngutip. Kita bisa lihat siapa aja yang ngutip di sini. Iya. Nah, ini profesor lagi gitu. Nani El-Carani. Masya Allah. Jadi di tulisannya dia yang ini itu ada nama aneh. Gitu. Sebagai referensi ya. Betul. Jadi betul. Referensinya ini itu ada nama aneh. Gitu. Jadi orang itu bikin jurnal tapi mengutip nama Ustadz. Betul. Masya Allah. Jadi seperti itu sebuah kepuasan yang luar biasa lah, tidak terhitung oleh apapun gitu. Masya Allah. Gitu. Makanya jadi ketagihan untuk tulis lagi. Gitu. Saya juga jadi terpacu nih untuk berkarya nih ya. Sahabat Mida juga nih patut ditiru nih bagaimana kita bisa terus produktif Ustadz ya. Insya Allah. Dan dalam bentuk tulisan-tulisan yang insya Allah itu apalagi sekarang sudah diabadikan dalam bentuk dunia digital Ustadz ya. Betul. Insya Allah nggak akan ada habisnya. Masya Allah.
Kalau begitu Sat, kira-kira sebab terjadinya perbedaan di tengah masyarakat sehingga saling klaim saya ilmiah itu apa Sat kira-kira perbedaannya Sat? Iya. Apa yang menjadikan terjadinya perbedaan pendapat itu Sat? Tadi yang Anda bilang ya, terjadi perbedaan pendapat itu metode berpikirnya, metode atau kalau kita bilang metode penelitiannya lah, metode penelitian atau metode berpikirnya gitu ya, itu yang menjadi membedakan gitu. Ada yang mereka mengklaim mereka benar dengan metode kualitatif misalnya, dengan kualitatif itu misalnya dia diskusi dengan orang, wawancara dan sebagainya, itu mereka merasa benar gitu. Dengan wawancara ini dia akan mendapatkan seperti ini. Dengan judul yang sama misalnya, dengan pakai misalnya yang empirik misalnya, dengan yang kuantitatif gitu, itu bisa jadi beda gitu. Contoh misalnya, kita pakai metode kualitatif deskriptif dengan diskusi, FGD misalnya, focus group discussion misalnya. Gitu ya, FGD benar. Ya, FGD. MPR juga suka melaksanakan tuh. Betul, MPR juga melaksanakan. Nah, itu diskusi kan. Nah, pada saat yang sama ada peneliti itu pakai misalnya penelitian juga, tapi dia interview. Interviewnya memakai misalnya Likers misalnya. Likers itu misalnya gini, sangat puas, tidak puas, gitu, kayak gitu-gitulah. Ada 6 biasanya. 6, 1, 2, 1 misalnya tidak puas gitu ya, tidak puas sekali, sampai 6 sangat puas sekali misalnya. Nah, itu dibandingkan dengan itu misalnya. Ini misalnya cuma 5 orang ahli. Ini populasinya misalnya ada 100 orang. Dengan konsep dengan judul yang sama misalnya. Pendekatannya berbeda. Kualitatif atau kuantitatif? Iya, kuantitatif gitu kan. Cara berpikirnya beda nih. Cara yang berpikir empiris, cara berpikir diskusi atau kalau kita bilang itu penelitian lapangan. Konfirmasi. Kita mengkonfirmasi dari pertanyaan kita. Nah, itu berbeda tuh. Berbeda. Ya contoh tadi ya, universitas yang turun misalnya, misalnya turun. Yang ini pakai skala Likers dengan ke mahasiswa gitu. Ini pakai FGD dengan para ahli pendidikan atau stakeholder yang ada di universitas itu. Nah, bisa jadi itu berbeda gitu antara pemikiran si mahasiswa yang merasa dia yang merasakan itu dengan yang stakeholder yang dia punya universitas itu gitu. Betul. Bisa jadi lebih objektif yang mana? Nah, nggak tahu tuh. Kira-kira menurut saya ya. Bisa jadi yang lebih objektif adalah yang Likers. Yang Likers gitu. Karena mahasiswa yang merasakan, dia oh ini nggak puas nih. Ini nggak puas gitu kan. Nah, kalau ini kan karena stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan di situ kan bisa menutup-nutupi gitu. Bisa jadi kan. Oh pada itu enggak kok gitu. Oh nggak mungkin kok gitu. Bisa begitu kan. Betul. Jadi ada 2 pemikiran seperti itu. Kalau di diskusi ada yang mungkin dia fokus dengan empirik gitu ya. Pokoknya nih kalau harus nyata fakta ini pokoknya dia itu benar gitu. Nah, kalau ini misalnya misalnya perkataan tokoh ini karena sudah kita terlanjur sayang, suka gitu ya, fans udah dianggap benar aja dah gitu. Nah, bisa jadi begitu gitu. Iya, benar. Dia melihat dari ketokohan itu. Bisa jadi tokoh itu kan bisa salah kan? Iya. Makanya pada saat aneh berdiskusi tentang filsafat di kelas, itu menekankan bahwa manusia itu tidak ada yang benar gitu. Belum tentu benar, bukan yang benar, belum tentu benar. Karena bisa dari 2 sudut pandang. Ada yang kontra, ada yang betul pro gitu kan. Yang pro pasti benar, yang kontra pasti salah gitu. Makanya kita harus melihat tergantung siapa yang menanggapi. Betul. Masya Allah. Banyak contohnya misalnya Bang
bank syariah. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah, yang pro itu dia melihat misalnya ya emang tidak ada kesempurnaan gitu kan. Dan juga memang cuma satu-satunya nih sarana umat Islam gitu. Minimal mendekati kebenaran. Ya inilah karena sudah ada tanggung jawab gitu, tanggung jawab yang membenarkan itu gitu. Tapi yang kontra ya pasti salah. Pasti gitu, salah. Kan? Mau model apapun pasti salah gitu ya. Tapi dunia akademis nggak boleh begitu. Pada saat kita jadi dosen misalnya, itu nggak boleh tuh kita pro dengan yang benar, yang pro dengan yang pro gitu ya, pro dengan yang kontra, nggak boleh tuh. Kita harus jelasin dua-duanya tuh. Betul. Kalau di dunia pendidikan, dua-duanya seperti apa, pandangannya bagaimana. Nanti kita harus memilah nih, sebagai mahasiswa harus milah nih yang mana nih gitu. Sehingga nanti pada saat di masyarakat dia harus sudah ada standing opinion. Dia mau yang mana, posisi, yang pro, yang betul. Tapi secara tidak langsung si mahasiswa itu sudah lengkap maklumatnya. Betul. Gitu. Oh yang pro begini, yang kontra begini, begitu kan. Dan sebagai seorang dosen atau pengajar kita nggak boleh menjelaskan hanya satu sisi aja. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Karena seperti itu kalau menerangkan untuk masalah perbankan. Betul. Karena alhamdulillah pernah ke perbankan, jadi aneh tahu tuh seluk beluknya gitu. Iya. Seluk beluknya dan pendapat bagi yang kontra itu aneh tahu. Gitu. Jadi dua-duanya Masya Allah. Nah ini kalau kita bahas perbankan ini panjang lagi nih. Oh panjang. Tapi kita langsung lanjut Sat. Ke yang selanjutnya nih Sat, yang menarik juga. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah dunia pendidikan sekarang sudah menerapkan konsep ilmiah secara harapan yang memang sesuai tuntunannya, atau mungkin dunia pendidikan sekarang tuh ada memang tarik ulur atau ambil ini apa gimana Sat kira-kira? Iya, kalau dilihat secara literasi itu dunia pendidikan memang sudah dijadikan tempat untuk mereka berpikir ilmiah, gitu. Kenapa? Karena perbedaan antara orang yang tidak kuliah dengan orang yang kuliah, gitu ya. Itu salah satunya adalah proses berpikir. Gitu. Orang yang bukan itu ya, bukan kesuksesan ya. Tapi ini perbedaan cara berpikir. Gitu. Kalau orang yang mungkin nggak kuliah misalnya, ini mungkin ya, mungkin tidak kuliah, itu cara berpikirnya adalah cara berpikir yang yang singkat lah gitu, yang pragmatis, yang tidak mau apa akar masalahnya, gitu. Akar masalah seperti apa, sehingga dia menilai benar atau salah, selesai, gitu. Orang yang di kuliah itu dosen-dosen itu sebenarnya sudah menekankan bahwa mereka harus berpikir bagaimana dia bisa memecahkan sebuah masalah, gitu, dengan konsep atau cara berpikir seperti ilmiah tadi, gitu kan. Contoh misalnya mereka disuruh bikin makalah misalnya. Di akhir mereka disuruh bikin skripsi gitu ya. Ada kesimpulan dan sebagainya. Sehingga pada saat menghadapi sebuah masalah misalnya, masalah di dunia penelitian gitu ya, itu dia tidak serta-merta wah langsung aja deh ke kesimpulan gitu. Nggak mungkin. Karena dia harus ada proses merunning, ada proses analisa gitu kan. Nah, kalau tidak ada proses analisa, ya itu sudah bermasalah. Jadi kalau menurut aneh ya, perbedaannya itu seperti itu. Masya Allah. Gitu. Iya. Jadi memang ya dunia pendidikan sekarang ya secara tidak langsung melatih kita untuk berpikir secara ilmiah. Betul. Ya, akan berbeda nanti hasil orang yang melalui jenjang pendidikan sama yang tidak melalui jenjang pendidikan seperti itu ya. Dan juga beda juga yang skripsinya dibuatin sama yang enggak. Itu dia tuh. Gitu. Iya. Nah, itu cara berpikir yang instan gitu ya. Itu prinsip yang bil fulus mulus. Baik Ustaz. Nah, yang gak kalah menariknya juga nih Ustaz. Belum lama sebulan 2 bulan yang lalu itu sempat ramai Ustaz ke permukaan publik perbedaan pendapat atau saling sangkal keilmiahan dalam sebuah diskusi gitu ya antara Ustadz Nuruddin ya, di situ katanya Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul. Nah, itu pandangan Ustadz seperti apa, Ustadz? Iya, sebenarnya kalau aneh sih melihatnya dalam diskusi itu biasa seperti itu. Gitu. Tinggal kita
lihat dari segi konteks dan konten, serta lihat dari apa yang mereka lontarkan untuk diskusi gitu. Yang pertama adalah misalnya apa sih kontennya, apa sih konteksnya? Konteksnya kalau nggak salah tentang akidah. Akidah. Betul ya? Ya. Akidah. Apakah akidah itu bisa di ilmiah? Iya. Apa bisa diukur secara ilmiah? Bisa diukur secara ilmiah. Gitu kan? Ya. Nah, kalau aneh pernah lihat gitu ya diskusinya, itu ada perbedaan berpikir tadi, aneh bilang. Perbedaan metodologi cara berpikir tuh dari kedua narasumber itu berbeda. Di mana Ustadz Nuruddin ya, itu beliau melihat secara empirik tentang akidah itu dengan sebab akibat. Gitu. Adanya Allah pasti adanya, misalnya pencipta pasti ada yang dicipta. Gitu. Yang bisa ditelaah adalah yang dicipta, gitu kan? Jadi seperti itu. Nah itu konsepnya, sebab akibat. Nah itu juga jadi sebuah penelitian, itu ada gitu konsepnya. Nah Guru Gembul itu konsepnya adalah dia berpikir secara logika atau secara filsafat lah, gitu. Sehingga si Guru Gembul ini, Pak Guru Gembul ini gitu ya, itu ingin menekankan bahwa hal-hal yang tidak bisa terkait dengan Allah itu nggak bisa di eksistensi Allah itu nggak bisa diukur, gitu. Atau cara dengan kualitatif lah ya. Bagaimana seperti itu? Mana yang salah, mana yang benar gitu? Sebenarnya kalau dari benar salahnya, dua-duanya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gitu. Nah, itu dia. Gitu kan? Yang pertama, Pak Guru Gembul ini benarnya adalah kalau Allah kita hitung gitu ya, bagaimana cara meneliti tentang eksistensi Allah gitu ya, atau akidah ini gitu ya, eksistensi Allah lah misalnya, itu emang nggak bisa gitu. Nggak akan kuat gitu, nggak akan bisa karena goib gitu kan. Betul. Segala yang goib itu dalam Al-Quran jelas, itu hanya milik Allah kan, gitu. Itu nggak bisa itu benar gitu. Dan Ustadz Nuruddin juga ada benernya gitu. Kenapa? Karena pada saat kita melihat eksistensi Allah, itu kita lihat ciptaan Allah gitu. Sehingga kita bisa merasakan eksistensi Allah dengan ciptaan Allah. Ada sebab akibat. Itu benar juga gitu. Nggak jadi salah gitu. Yang jadi permasalahannya adalah kekuatan dari masing-masing argumen. Yang satu memakai referensi yang jelas misalnya dan firm gitu. Sehingga pada saat dibantah, ini ada referensinya, bisa diuji, gitu. Bisa diuji gitu. Apalagi dia sudah membahas tentang itu dalam skripsi atau disertasi kalau nggak salah. Disertasi dia sampai 400 halaman gitu kan. Nah itu kan sangat kuat sekali gitu untuk membantah argumen dari Guru Gembul itu gitu. Mengutip ucapan dari Felix Shaw ya, yang aneh anggap sih ini luar biasa lah mengkritisi Guru Gembul gitu. Jadi kata Ustadz Felix Shaw ini bahwa konsep ketuhanan itu tidak harus dijelaskan dengan metode ilmiah sebenarnya. Tidak harus gitu ya. Seperti yang diusulkan oleh Guru Gembul. Kan Guru Gembul kan dia statementnya adalah coba bisa nggak ketuhanan itu atau akidah itu dibuktikan secara ilmiah. Gitu. Walaupun sebenarnya bisa, gitu, dengan konsep yang tadi. Nah, tetapi ya Felix Shaw ini menekankan bahwa agama memiliki wilayah tersendiri, berbeda dengan wilayah sains, gitu. Jadi ada wilayah ketuhanan dengan wilayah sains. Walaupun itu jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Wilayah sains itu atau wilayah
riset itu membutuhkan sebuah ketuhanan akidah gitu. Karena kalau nggak itu data-datanya akan bisa dirusak gitu, atau bisa ya lencengkan lah gitu. Harusnya dapatnya A gitu ya, dia seenaknya dia untuk dapat yang B misalnya. Itu kan sudah tidak karya ilmiah lagi gitu kan. Jadi seperti itu. Namun keduanya tetap saling melengkapi gitu ya, untuk memperkaya pemahaman. Jadi intinya adalah ya penelitian ilmiah ini sebenarnya bisa apa saja untuk kita gunakan dalam proses berpikir kita, gitu. Baik dari segi duniawi gitu ya, malah bisa dari segi ukhrawi. Ukhrawi maksudnya apa? Kesehatan mental kita itu kita bisa nilai gitu. Seperti apa kesehatan mental kita? Kan banyak ya konsep metode kebahagiaan misalnya sekarang sudah ada gitu. Nah, berbagai macam metode-metode untuk meneliti tentang mental manusia, sehingga kan ada rumah sakit jiwa. Atau kemarin saya waktu mau jadi anggota LMK itu harus ada persyaratan kesehatan jiwa. Nah, dan itu diuji. Serius. Ada metodenya ya. Ada metodenya. Ada caranya ya. Diuji gitu ya. Diuji sampai 566 soal dalam 2 jam gitu. Ditambah 100 soal yang online. Masya Allah. Berarti kan itu ada konsep ilmiahnya untuk menguji mentalnya, apakah dia sehat atau tidak mentalnya. Gitu. Jadi kayak gitu. Sampai sebegitunya Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Ya artinya memang ya perdebatan di publik yang kemarin sempat ramai itu ya memang titik beratnya ya harus bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Iya, jadi inti kalau misalnya kita masuk ke ranah itu adalah kita harus mempunyai konsep berpikir kita sendiri untuk kita bisa memilih yang mana yang benar dan yang salah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ingin objektif gitu ya dengan apa yang mereka katakan, kalau di luar dari akidah itu kita bisa membenarkan atau menyalahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke ranah akidah, kita harus langsung blok itu adalah benar atau salah gitu. Tapi kalau misalnya itu udah tidak di ranah akidah misalnya di ranah pemikiran saja, di ranah objektivitas penciptaan dan sebagainya, itu kita masih bisa, wah ini kira-kiranya benar atau kira-kira salah. Nah, intinya pertama adalah kita punya konsep berpikir kita sendiri, sehingga kita bisa menentukan itu salah atau benar, dan kita tidak berpengaruh secara subjektif gitu. Contoh misalnya karena kita lihat Ustadz Nuruddin misalnya itu adalah orang NU banget misalnya ya, atau orang Muhammadiyah banget misalnya, dan kita pro NU atau Muhammadiyah misalnya, kita ke dia gitu. Atau atau guru gembul misalnya, guru gembul dengan konsepnya seperti itu, kita pengennya kita sudah fan sama guru gembul gitu ya. Nah itu tidak objektif gitu. Kalau berpikir ilmiah itu kita harus objektif. Nggak boleh atas dasar kesenangan hati aja, tapi harus bisa dibuktikan. Betul. Kita harus uji juga. Kita uji juga konsep berpikir mereka, gitu kan. Apakah mereka salah atau benar? Gitu. Betul. Jadi sehingga kita punya pendirian untuk berpendapat. Jadi seperti itu. Nah itu ya, Sahabat Mida, sangat penting sekali tuh untuk kita ketahui. Tapi sedikit Ustaz, mungkin saya mau bertanya juga nih Ustaz. Dalam perkuliahan dulu, Ustaz, saya pernah menyampaikan seperti ini. Dan itu sempat terucap juga oleh Ustaz Nuruddin ketika itu. Mengatakan bahwasanya ilmu itu 3 unsurnya, Ustaz. Idrakut tam mutabikun lil waqi mabniun ala dalil, yang artinya logis, realistis, ada dalilnya. Betul. Apakah itu ilmiah, Ustaz? Itu ilmiah. Itu ilmiah ya. Artinya memang 3 itu harus dilandasi dengan itu dia, logis, realistis. Ilmiah itu salah satunya yaitu logis, realistis, dan ada dalil. Ada referensi atau dalil. Oke, siap. Jadi kalau misalnya kita observasi dan itu menurut kita itu sesuai dengan logika kita, logik gitu ya. Oh ini benar nih. Contoh misalnya ini bukan akidah ya. Misalnya yang lain. Contoh misalnya, penurunan mahasiswa itu dipengaruhi oleh faktor kenyamanan dari lingkungan misalnya. Kan logis ya.
itu diterima gitu. Ditambah dengan adanya referensi yang kuat dengan itu, gitu. Tapi logis terus realistis. Nah, realitanya seperti apa nanti di lapangan? Realitanya. Gitu. Kalau mahasiswanya bilang iya berarti benar. Betul. Gitu. Jangan bilangnya ke stakeholder gitu kan. Dia bisa berdalih kan. Iya. Gitu. Menutupi misalnya. Oh enggak juga kok gitu kan. Nah, itu kan enggak realistis gitu. Dan referensi yang kuat. Dalil. Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak atas ilmunya. Namun sebelum itu mungkin sedikit closing statement untuk sahabat Mida. Saran-saran atau hal-hal yang mungkin bisa menjadi acuan kami dalam menyimpulkan tema kita pada hari ini. Fadhal Ustaz. Ya baik, alhamdulillah kita di penghujung gitu ya acara ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pertama, dalam hidup ini kita harus punya sebuah cara pandang berpikir kita sendiri seperti apa yang kuat gitu, yang kuat sehingga kita tidak bisa diombang-ambing pada pemikiran-pemikiran yang lain gitu. Makanya guru-guru kita gitu ya atau ibu bapak kita itu kita selalu waktu kecil kita selalu ikut pengajian, ikut kajian-kajian gitu ya. Itu supaya kita punya pola pikir yang beragam gitu. Dan kita punya pemasukan keilmuan yang beragam. Sehingga kita bisa memilah dan mencari kebenaran yang sesuai dengan apa yang kita yakini gitu. Nah, kalau kita meyakini sebagai umat Islam pastinya itu harus sesuai dengan ya garis Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Kalau misalnya itu sudah menyimpang dari itu, kita bisa mengklaim itu salah atau benar gitu. Kalau menyimpang itu kita pasti sudah salah gitu ya. Kalau itu memang dia menguatkan gitu, maka itu sudah kebenaran. Kalau misalnya dia dari segi Quran dan Sunnahnya tidak menyimpang gitu. Nah, tapi kalau misalnya masalah furu'iyah gitu, itu kita bisa debatable, gitu, debatable. Malah kan di hadis-hadis pun gitu ya, itu ada yang berlainan gitu. Contoh misalnya kita sholat, ada yang pakai kunut atau enggak misalnya. Nah, itu kan debatable ya. Apa dua-duanya benar atau salah? Dua-duanya benar gitu. Jadi kalau referensinya kuat, yaitu sudah menjadi rujukan. Makanya kita harus mempunyai sebuah metode atau ideologi yang kita yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan kita landasi ideologi kita itu dari Quran dan Sunnah sehingga kita tidak menyimpang dari yang lain, tapi kita bisa berinovasi dari muamalah gitu. Masya Allah. Jadi seperti itu, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Fahri atas closing statementnya dan seluruh penjelasannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan, dan insya Allah itu semua tuh daging semua kalau ibaratnya nasihat. Bisa menjadi rujukan kita dalam menimbang, dalam mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan konsep ilmiah. Sekali lagi Ustaz, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan dengan ini berakhir sudah pertemuan kita di segmen kali ini. Kami mengucapkan terima kasih, dan juga sahabat Mida semuanya, jazakallahu khairan yang sudah menonton sampai detik ini dan sampai episode ini. Kami terus mengajak sahabat Mida jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika mendapatkan manfaat jangan lupa share seluas-luasnya agar manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh sahabat Mida, tapi bisa dirasakan oleh khalayak luas. Adanallahu ayyakum ajmain. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.